Ceria. Hari ini saya kembali hadir, Francisca, dengan Mbak Aan. Kita akan membahas tentang salah satu tools dari Access Consciousness yang banyak berkontribusi dalam kesadaran. Nah, ini adalah salah satu persembahan dari Hidup Ceria dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ada 17 series nanti yang akan kami bagikan dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Lihat di www.hidupceria.com dan akan tayang di YouTube Hidup Ceriaku. Nah, hari ini saya bersama Mbak Aan, seorang fasilitator akses bars, fasilitator facelift juga ya Mbak Aan? Facelift belum, baru mau bulan depan. Oh ya, bulan depan, segera, very soon. Praktisi facelift dan juga praktisi body process. Yes, oke. Nanti di akhir bisa juga disebutkan nomor telepon atau kemana bisa dihubungi supaya mereka yang mau ambil sesi dengan Mbak Aan bisa langsung kontak. Oke, silakan perkenalkan diri dulu Mbak Aan. Halo semuanya, selamat sore. Senang sekali bisa ngobrol lagi. Aku Aan Sumarno, aku bars fasilitator, soon to be Access Facelift fasilitator, praktisi body process juga, dan talk to the entities. Yes, oke. Seru. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai no drugs of any kind. Jadi ini adalah salah satu key nomor 8 dari 10 keys to total freedom. Bukunya berjudul 10 Keys to Total Freedom, dikarang oleh Dane Heer dan Gary M. Douglas. Oke, yuk Mbak An, kita bahas ini no drugs of any kind, please. Kalau dulu tuh mikirnya ya drugs itu hanya semua yang berbentuk pil atau sirup, pokoknya yang ditelan ya. Padahal ternyata drugs itu bukan yang berbentuk pil atau sirup aja gitu. Ternyata kalau diakses itu kan no drugs of any kind, meaning drugs itu adalah sesuatu apapun yang bisa mengkompromise atau diminish awareness kita gitu, kesadaran kita gitu, yang mengurangi atau menghalangi kesadaran kita lah gitu. Dan ternyata even love itu sebenarnya bisa menjadi drugs atau food gitu. Nah, kalau buat aku baru menyadari kalau ternyata my drugs is food. Nah loh, boleh dielaborate nggak Mbak? Ini seru banget kalau, nih. Ya maksudnya food kan ya makanan gitu, nggak menyangka kalau itu tuh ternyata bisa dikategorikan sebagai drugs gitu. Karena pas dulu aku sakit sebelum mengenal Access Consciousness, makanan adalah salah satu bentuk pelarian aku gitu, yang kalau misalnya aku sedih, pokoknya emotional eater lah gitu. Jadi kalau aku sedih atau ngerasa stres atau apa tuh yang dicari tuh makanan gitu. Jadi makanan kayak bisa membuat aku change my mood, bisa jadi lebih happy. Walaupun mungkin begitu saat misalnya lagi sedih pengennya makan coklat atau makan es krim gitu. Pas saat makan habis itu sih kayaknya happy karena manis gitu mungkin ya, jadi sugar rush atau apa. Tapi begitu sudahnya kan ya akan ada lagi gitu. Maksudnya dia tidak menyelesaikan masalah, hanya sesaat aja gitu. Dan ternyata begitu selesai aku di bars, maksudnya aku menjalani proses-proses itu, ya aku baru menyadari kalau ternyata aku adalah my drug of choice itu makanan gitu. Oh, wow. Ini benar-benar di luar dari realita kita mengenai drugs itu sendiri ya. Kalau kirain kan ya makanan kan harmless gitu ya. Maksudnya ya tiap hari juga kita butuh makanan gitu. Tapi ternyata aku makan tidak dengan kesadaran sama sekali gitu. Jadi makan hanya untuk memberi makan jiwaku yang kosong, yang stres, yang sedih gitu. Jadi tidak melakukannya dari level kesadaran gitu. Berarti segala sesuatu yang melepaskan, yang coping mechanism ya, yang sesuatu yang membuat kita lari dari kesadaran itu dikategorikan sebagai drugs. Saya juga baru menyadari bahwa kok saya tidur? Ya bisa juga kan tidur.
Jadi kalau kalau lagi riweh segala macam tidur. Dan kalau misalnya nggak bisa tidur, saya minum obat tidur. Jadinya ke drugs beneran. Nah iya betul. Nah setelah menyadari Mbak bahwa food itu menjadi salah satu coping mechanism atau yang mengalihkan Mbak Aan dari sebuah kesadaran. So first step that you need to do, that you choose to do, I mean. Undergo more bar session, belajar bar supaya aku bisa ngebars juga, karena dengan kita ngebars kan kitanya juga ikut terilis. Dengan begitu aku jadi lebih menyadari, my awareness lebih kebuka, sehingga aku menyadari kenapa sih aku memilih makanan sebagai my coping mechanism atau as the drug of my choice. Itu kenapa? Ternyata di balik itu kan ada akarnya, kenapa, ada apanya, dan begitu itu sudah di clearing, akhirnya sekarang aku bisa makan dengan penuh kesadaran, dan aku bertanya dulu gitu sebelum aku makan, makanan apa yang tubuhku benar-benar butuhkan. Jadi nggak cuman yang kayaknya enak, kayaknya manis, atau kayaknya apa yang main aku masukin aja ke dalam tubuhku. Kalau sekarang aku lebih bisa bertanya dan mendengarkan tubuhku butuhnya apa gitu. So the antidote of drugs is questions, again about questions. Yes, questions. Wow. Asking. Yeah. I wonder nih, betapa banyak sekali orang di luar sana yang menggunakan ini sebagai coping mechanism dan tiba-tiba tubuh mereka Iya. Atau bisa nggak makan sama sekali, malah jadi starve themselves gitu. Bisa juga ya. Bisa memilih drugsnya kayak menyiksa diri sendiri gitu. Wow. Putting themselves into misery. Jadi kalau dengan menyiksa tuh kayaknya makin merasa apa ya, bisa mengontrol diri sendiri ya. Padahal itu kan membunuh kesadaran diri sendiri gitu. Tiba-tiba ke pop up ini Mbak, drama Korea atau drama yang sedih-sedih. Everything that is uncreate and destroy. Iya, destroy. Betapa banyak orang teradiksi kan dengan drama Korea. Itu bisa juga sebagai itu bisa juga drugs of ini kayak iya. Karena kan daripada ngelihat hidup sendiri yang misalnya miserable, mendingan ngelihat yang bening-bening gitu kan. Kalau ngelihat yang nggak punya love misalnya, kalau ngelihat yang cakep-cakep kan kayaknya gimana gitu. Padahal kan itu juga pengalihan dari awareness dia ya. Nah itu dia. Itu jadi itu sebenarnya seperti lingkaran setan loh. Kita aware terhadap sesuatu tapi melarikan diri ke drama Korea, terus muncullah ekspektasi, proyeksi, kemudian berantem, judgment, separasi. Wow, ini seru. Nah, semoga teman-teman juga mulai melihat ke dalam diri, selama ini apa sih my drugs of choice ya. Yes. Karena bisa ternyata macam-macam gitu. Jadi pikir kayaknya ya kan emang makan karena emang kita butuh makan gitu. Tapi emang udah sebelumnya emang pernah benar-benar bertanya, butuh nggak, mau nggak tubuhnya makan itu. Nah kalimat yang Mbak Aan sebutkan itu seperti pembenaran kan sebenarnya, tapi dia nggak asking questions. Loh kan aku butuh makanan untuk hidup. Padahal tapi seberapa banyak makanannya, makanan yang seperti apa, minuman yang seperti apa. Kadang kan kita kepenginnya aja gitu, kayaknya ini enak makan, kayaknya itu sebelum habis, sayang makan, ntar ini mubazir habisin gitu. Padahal sebenarnya tubuhnya udah kenyang. Nah, Mbak An, next questions. Kontribusi menyadari drugs dalam kehidupan Mbak Aan dan korelasinya dengan kemerdekaan diri itu apa? Kita jadi menyadari kalau sebenarnya kita tuh punya power terhadap diri kita sendiri loh. Jadi kita tuh tidak perlu dijajah oleh si drug of any kind ini gitu. Karena sebenarnya kita mempunyai kekuatan dalam diri kita untuk terbebas dari adiksi apapun itu. Apapun, termasuk cinta. Karena kan too much of everything juga nggak baik sebenarnya kan. Ya memang butuh, tapi again kita ask questions dulu gitu, seberapa banyak cinta yang seperti apa yang kita butuhkan gitu. Ini pop up di kesadaran saya Mbak An. Mbak An sebagai seorang ibu, kadang adiksi atau drugsnya itu anak-anak.
So, bagaimana untuk apa yang dilakukan Mbak An untuk maksudnya tidak menjadikan ini sebagai drugs? Aku menyadari kalau mereka adalah their own being. Mereka Not hanya my own, hadir lewat aku, tapi mereka bukan milikku. milik aku. Dan aku clearing si itu PESJR itu, projection, expectation, separation, judgment, rejection. Jadi ya udah mereka mau ngapain, atau on a bad days misalnya mereka kayak nggak sopan, menurut aku nggak sopan, tapi ya mungkin dia lagi bete atau apa, aku kan juga nggak bisa maksa gitu. Dan akunya jadi menerimanya juga jadi lebih, oh ya udah gitu, mungkin emang mereka lagi nggak ini. Dan aku bertanya aja kontribusi apa yang aku bisa berikan. If misalnya anak aku yang nomor 1 is being her, what contribution can I be to help her gitu. Jadi aku tidak memaksakan point of view aku, tidak memproyeksikan aku, tapi ya biarkan mereka berkembang seperti yang mereka sejatinya aja. Dan ternyata it's very liberating gitu. Nah, itu dia. Banyak banget. Sebenarnya jujur ya, aku ketakutan menjadi seorang ibu adalah ketika ini. Ketika aku terlalu karena waktu awal kan gitu, kayaknya kita, ya namanya ibu pasti bawaannya pengen nolong, atau kita udah tahu nih kalau dia lewat situ ntar dia jatuh, bawaannya kan pengen ngasih tahu jangan lewat situ gitu. Tapi akhirnya saya menemukan kesadaran kalau ya udah, dia kan harus melewati journey-nya mereka masing-masing gitu. Kita mengamati aja, membekali, ya apapun pilihan yang mereka pilih ya it's their choice gitu at the end of the day gitu. Iya. Kalau mereka membutuhkan aku ya aku bantu, tapi aku nggak akan maksa gitu. Dan ketika mereka memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan pilihan Mbak An, ya just allowance saja. Wow, itu latihan allowance terbesar juga sih. Banget. Aku tools-toolsnya Access itu sangat berguna banget di kehidupan sehari-hari, karena kalau enggak aku bener-bener anak aku 4 gitu. Iya. Dan aku ya no nanny, no driver, maksudnya semua aku kerjain sendiri. Jadi kalau ya banyak ekspektasi, banyak judgment kan kita bisa gila sendiri gitu kan kalau itu tidak tercapai. Betul. Itu keren banget loh Mbak An. Bagaimana journey-nya Mbak An sebagai seorang ibu dengan dulu pasti dulu mungkin pernah ada di fase ibu-ibu sebagai ya realita ini gitu. Iya, banget. Oh ya teman-teman, saya juga pernah bikin video serupa ini dengan Mbak An ketika membahas tentang Talk to the Entities. Itu juga keren banget. Please boleh di browsing di YouTube Hidup Ceriaku. Oke Mbak An, pertanyaan selanjutnya adalah ketika melihat ke belakang dan sekarang, perubahan besar apa, maksudnya perubahan apa yang dialami ketika sudah mendalami Access Consciousness? Aku merasa merdeka dan bebas menentukan pilihan apapun gitu. Kalau ternyata aku tuh punya pilihan ya. Kalau dulu kan kirain ya jalannya hanya itu aja. Kalau stuck ya udah stuck aja, terus apa? Nggak tahu mesti ngapain, atau kalau ternyata tuh ada pilihan lain, atau kalau ternyata kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Gitu, nggak hanya fixed point of view gitu. Kalau sekarang tuh lebih ya liberated, terus lebih ringan aja menjalani hari, ya all of life comes to me with ease, joy and glory aja. Mungkin tidak easy, tapi ease, dan benar-benar dirasakan literally juga, tubuh pun jadi berasa lebih ringan gitu. Walaupun berat badanku bertambah ya secara angka, karena dulu waktu aku sakit kan aku turun 12 kilo. Begitu aku perjalanan sembuh aku naik 15 kilo. Jadi secara berat badan bahkan aku lebih surplus gitu. Tapi secara perasaan tuh jauh lebih ringan, dan mau ngapa-ngapain tiap hari ya is joy and glory aja gitu. It's very liberating gitu. Dan banyak gratitude dan merasakan joy yang sebenar-benarnya. Yes, I can see it dengan foto keluarga kemarin itu di Bali ya. Seru banget kayaknya. Ya itu setelah 17 tahun perkawinan loh, maksudnya aku jadi benar-benar merasakan kayak kita tuh bisa ya mempunyai pernikahan dengan penuh kesadaran, having conscious marriage, terus being a conscious parents gitu. Karena selama dulu awal-awal ya hidup tuh kayak on automatic aja gitu. Jadi kayak robot yang tiap hari kayak ya udah menjalani kewajiban-kewajiban lah gitu. Kalau sekarang menjalaninya dengan penuh
sukacita, dengan penuh gratitude, dengan penuh keringanan. Jadi kayak menjalaninya ya karena memang saya memilih untuk menjalaninya gitu, bukan karena harus. Iya. Dan serunya itu akses itu tidak berusaha untuk mengubah orang lain, tapi kita merubah diri sendiri dan orang lain pun dengan sendirinya akan melihat dan Karena kan memilih. choice. Yes. Semuanya pilihan ya. Kalau mau pilih Yes. silahkan, mau enggak juga ya terserah gitu. Wow, Kan no right and wrong. Yes. Dan berat badan ini memang yang diharapkan oleh Mbak Aan kan ya? Sebenarnya iya dikit, tapi ya udah mungkin badan aku malah happy dia sebenarnya. Cuma Iya, kalau iya. main aku sih maunya turunan dikit karena semua celana mulai ketat. Tapi kata Bodi ya udah beli celana baru. Oh Iya. oke, baiklah. Baiklah. Terus, nah Mbak, yang diperlukan ketika kita memilih untuk selalu berkesadaran. Kan Mbak An juga sudah lumayan lama nih diakses ya, dan sudah menjalani dan sudah menjiwai apa yang diperlukan supaya kita tetap selalu berjalan dalam kesadaran. In question. Being in questions. Yes. Jangan membuat kesimpulan dan apa-apa tuh jangan titik. Jadi dibuka aja. If you're willing to receive, then you can ask for anything. Yes. Dan pertanyaan kita tidak perlu cari jawaban karena jawaban biarkanlah Tuhan yang menjawab dari berbagai macam kehidupan kita. Maksudnya bisa tiba-tiba muncul lagi lihat TV, oh kok ini kayaknya jawabannya, ada jawabannya ya. Iya banget. Itu kan seru kan. Dan semoga teman-teman yang melihat ini yang sudah aku barusan ngajar dan kata-kata itu persis yang aku ucapkan. Wow. Connect kita. Iya. Dan untuk para praktisi bars, please yang melihat video ini, jika kalian sudah memilih untuk akses, itu bukan sebuah kebetulan. Tolong dalami, banyak sekali tools-tools yang keren banget, bukan berhenti di bars. Karena Mbak An, saya melihat banyak sekali orang yang belajar access consciousness cuma berhenti di bars. Mereka nggak baca buku, mereka nggak dengar, mungkin banyak sekali kan yang free ya di YouTube dari Dane dan dari siapapun itu, please dengarkan, baca, itu powerful banget. Seperti yang sudah disampaikan Mbak An, it's real gitu loh. Dan amazing banget memang perubahannya. Dan ya bars membantu, tapi there is so much more than just that gitu, and everything is amazing, dan itu semuanya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari secara real gitu, ilmu-ilmunya, tools-toolsnya. Iya. Dan lihatlah Mbak An dengan apa awet mudanya, facelift ini facelift. itu bonus ya Mbak An ya. Iya bonus, karena kan kita memang glowing dari dalam, dan aku menyadari itu sih. Maksudnya orang juga yang udah lama gak ketemu aku, lo pakai apa sih kok kayaknya glowing banget gitu. Enggak ya, karena emang kalau kita happy dari dalam kan akan terpancar di muka. Iya. Aku pertama kali ketemu Mbak An itu kelas TTI kalau nggak salah ya. Dan aku itu masih suram tuh kayaknya. Nah, that's what I want to say. Dan sekarang orang yang saya temuin itu, wow, berubahnya keren-keren gitu. Nah, sekarang giliran kita semua untuk berubah jadi keren. Asal itu tools akses, dibaca lagi manual barsnya, itu banyak banget hal keren yang bisa didapat dari sana. Oke. Yes. Bagi siapapun yang ingin merasakan sesi bersama Mbak Aan dan juga kelas akses bars bersama Mbak Aan, bisa kontak di mana Mbak Aan? Ada di IG aku @bunbun_4r. Oke. Silakan datang ke sana di DM, bisa akan direspon. Dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau tahu lebih dalam mengenai access consciousness, saya dari Hidup Ceria menyediakan berbagai macam info di sana, dan juga beberapa modalitas, bukan cuma access consciousness. Di situ ada massage 5 continents, ada breathworks, dan ada metamerics. Nah, mana yang works buat kamu, just choose. Nah, yes. Kayaknya sampai sini Mbak An perbincangan kita kali ini mengenai drugs, no drugs of any kind. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak An?
Keep choosing and keep asking sih untuk kedepannya, karena it work wonders. Tampaknya sepele sih, cuman milih doang, cuman nanya doang, tapi itu adalah sebuah tools yang sangat powerful. If you ask, you shall receive. Yes, wow, keren banget. Jadi memang tools akses itu sederhana sekali, tapi saking sederhananya kadang kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang powerful. Masa Ya. sih bisa? Cuma Masa nanya sih? doang. Padahal bener-bener ya kalau nanya akan dijawab, tapi nggak usah nungguin jawabannya ya. Iya. Nanti kita aware aja, body kita tahu, oh ini tuh jawabannya. Oke, thank you so much Mbak An untuk perbincangannya kali ini, dan kita akan ketemu lagi di bincang-bincang seru lainnya. Thank you so much. Bye.